Petir yang menggetarkan bumi meraung saat bergema di wilayah itu. Di dalam lautan petir, awan petir bergulung-gulung dengan panik. Di atas langit, ada naga-naga besar yang menukik turun. Dilihat dari kekuatan mereka, sepertinya mereka berniat menghancurkan tanah ini. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen duduk diam di lautan petir saat ia telah menarik semua energi spiritual di sekitarnya. Wajahnya yang menawan sangat tenang saat ini saat ia sedikit mengangkat kepalanya. Kegilaan melonjak dari kedalaman matanya saat pupil hitamnya memantulkan petir hijau. Karena fisik petir Pentarune tidak mampu menghentikanmu, maka mari kita buat lebih kuat. Mu Chen mengepalkan tangannya erat-erat sambil memasang ekspresi tak tergoyahkan di wajahnya. Meskipun petir kayu ilahi menakutkan, itu juga merupakan kesempatan bagi Mu Chen. Kultivasi fisik dewa petir tidak dapat dipisahkan dari petir. Tidak peduli petir apa itu, semuanya berasal dari asal Dao yang sama. Menggunakan energi seperti itu untuk menyempurnakan fisik dewa petirnya hanya akan meningkatkan efisiensinya. Namun, itu juga mengandung sedikit bahaya. Bagaimanapun, mustahil untuk mengendalikan energi seperti itu. Saat dia kehilangan kendali, dia akan menderita cedera hebat karenanya. Namun, sejak kapan jalur kultivasi Mu Chen menyimpang dari kata bahaya? Tanpa tekad yang kuat, jalur untuk menjadi ahli hanya akan menjadi biasa saja. Oleh karena itu, bahaya ini bukanlah sesuatu yang membuat Mu Chen merasa takut. Kedua matanya tertutup rapat saat kedua tangannya membentuk segel untuk mengolah fisik dewa petir. Di dalam tubuhnya, energi spiritual juga melonjak seolah-olah ada musuh besar yang sedang bersiap. Boom! Saat petir menyambar, kilat hijau melesat melintasi cakrawala dan menukik turun tanpa ampun saat menyambar Mu Chen. Seolah-olah Mu Chen telah mengalami benturan hebat saat tubuhnya bergetar. Daging dan kulitnya terkoyak saat darah segar mengalir, membasahi separuh tubuhnya dengan darah. Namun meski begitu, Mu Chen tetap menutup kedua matanya rapat-rapat. Hanya tubuhnya yang sedikit gemetar yang bisa menunjukkan pemberontakannya. Petir hitam dan hijau berkelap-kelip di permukaan tubuh Mu Chen saat kedua energi itu memulai pertarungan, tak satu pun mengalah satu sama lain. Petir terus menyambar, satu demi satu petir naga hijau menukik ke bawah dan menyambar tubuh Mu Chen. Petir menyambar dengan liar saat cahaya hijau hampir menutupi Mu Chen. Di langit tempat Mu Chen duduk, awan-awan terkoyak. Dalam jarak beberapa ratus kaki darinya, ruang terdistorsi akibat benturan keras. Pemandangan itu sungguh membuat kulit kepala orang lain merinding. Wajah Luo Li dan Wen Qingxuan berubah lebih serius saat ini. Karena energi petir itu begitu dahsyat, mereka tidak bisa merasakan riak energi spiritual yang berasal dari Mu Chen. Oleh karena itu, mereka tidak bisa memastikan apakah situasinya baik atau buruk. Orang itu terlalu ceroboh. Wen Qingxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar. Meskipun Mu Chen muncul dengan kekuatan bencana tubuh manusia, dia sangat menyadari jumlah kartu yang dimiliki Mu Chen. Jika dia benar-benar melepaskannya, dia tidak akan jatuh ke dalam kondisi yang mengerikan seperti itu oleh petir kayu ilahi. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa dia menyerah pada metode tersebut dan memilih metode yang paling bodoh? Pupil Luo Li menatap ke arah daerah yang disinari cahaya hijau itu, sementara dia tidak berbicara. Saat ini, dia memilih untuk percaya pada Mu Chen, karena Mu Chen bukanlah orang yang gegabah. Karena dia telah membuat pilihannya, maka dia tentu saja memiliki alasan dan keyakinan untuk melakukannya. Sue Tiandou baik-baik saja dengan menggunakan lonceng roh kayu. Wen Qingxuan melihat ke arah lain tempat Sue Tiandou berdiri. Lonceng hijau itu melayang di atas kepalanya sambil memancarkan kilau hijau samar. Petir kayu ilahi yang jatuh dari langit semuanya berhasil ditahan olehnya. Itu seharusnya adalah artefak roh tingkat tak tertandingi. Selain itu, lonceng itu memiliki kemampuan untuk melawan kayu ilahi. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan baginya untuk melanjutkan. Oleh karena itu, perbandingan antara keduanya cukup jelas. Yang satu hidup dengan mudah sementara yang lain berlumuran darah. Sebelum semuanya berakhir, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hasilnya, kata Luo Li lembut. Wen Qingxuan hanya bisa mengangguk mendengar perkataannya. Diskusi semacam itu tidak hanya terbatas pada mereka berdua. Semua orang melakukan hal yang sama di wilayah ini. Bagaimanapun, kesulitan Mu Chen dan kemudahan Sue Tiandou terlalu jelas. Waktu terus mengalir di antara diskusi-diskusi. Waktu 3 dupa hendak berakhir. Suara gemuruh yang merajalela masih bergema di antara langit dan bumi ini. Sue Tiandou berdiri di udara sambil meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Energi spiritual berwarna merah darah terus mengalir keluar dari tubuhnya ke dalam lonceng kayu.
Petir kayu ilahi memukul lonceng kayu itu sambil mengeluarkan suara yang tajam dan jelas. Akan tetapi, itu masih tidak dapat melukainya, hanya menghabiskan energi spiritualnya sedikit saja. Dibandingkan dengan Mu Chen, dia jelas mendapat kehidupan yang terlalu mudah. Tatapan Sue Tiandou acuh tak acuh saat dia melihat ke arah lain, yang diliputi petir hijau. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa sosok itu tidak lagi gemetar, seolah-olah dia menahannya dengan kuat. Noda ejekan muncul di bibirnya. Orang itu benar-benar mencari kematian. Apakah dia benar-benar mencoba menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan petir kayu ilahi? Yang disukai Luoli sebenarnya sampah. Sue Tiandou menggelengkan kepalanya karena kasihan sementara seringai dingin di mulutnya makin menjadi-jadi. Waktu berlalu dengan lambat saat semua orang dapat merasakan bahwa lautan petir yang awalnya merajalela telah berangsur-angsur tenang. Jelas, ini adalah tanda bahwa petir kayu ilahi akan segera berakhir. Petir hijau raksasa terakhir bersiul saat menukik ke bawah. Raungan menggelegar bergema di langit saat petir itu benar-benar menghilang. Seluruh wilayah itu tampak menjadi sunyi senyap. Sue Tiandou berdiri di langit sambil mengulurkan tangannya. Lonceng kayu di atas kepalanya menyusut dengan cepat sebelum mendarat di tangannya. Dia meliriknya dan menyadari bahwa permukaan lonceng kayu itu sedikit kusam. Jelas, ada keausan. Sepertinya sudah berakhir. Sue Tiandou tersenyum acuh tak acuh. Ia menatap cahaya hijau cemerlang di kejauhan. Tidak ada ria energi spiritual yang datang dari arah itu. Bukan hanya dia, semua orang di kedua ujung lautan petir juga mengarahkan pandangan mereka ke sana. Mereka memikirkan pertanyaan yang sama, bertanya-tanya seperti apa situasi di dalam. Di bawah tatapan mereka, cahaya hijau itu perlahan menghilang. Saat cahaya hijau itu menghilang, sosok yang sedang duduk perlahan muncul sebelum memperlihatkan dirinya di hadapan semua orang. Ketika angka itu jelas bagi semua orang menghirup udara dingin. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan juga berubah. Sosok yang duduk dengan tenang itu memiliki warna merah gelap yang menutupi tubuhnya. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan demi lapisan darah yang mengering. Darah menutupi setiap inci tubuhnya. Warna merah gelap itu membuat orang lain merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihatnya. Mereka hanya bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami Mu Chen sebelumnya yang menyebabkan lapisan darah segar seperti itu berubah menjadi warna ini. Dia tidak mungkin meninggal, kan? Seseorang berkata pelan karena tidak ada pergerakan apapun pada lapisan darah itu, bahkan tidak ada pernapasan. Dia pantas mendapatkannya. Mereka yang dari Akademi Spiritual Suci dan Aliansi Akademi memperlihatkan kegembiraan di wajah mereka saat mereka memaksakan suara sambil menggertakkan gigi. Wu Yingying juga menggertakkan giginya saat tangan yang memegang bilah bulan sabitnya telah memutih karena kekuatan yang digunakannya. Sue Tiandou menatap sosok berdarah itu sambil tersenyum acuh tak acuh. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tidak mempedulikannya. Dia melangkah ke salah satu ujung lautan petir. Postur langkahnya yang tegas dan mantap membuatnya tampak seperti seorang pemenang. Awalnya dia ingin bertarung dengan Mu Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak memiliki keberuntungan untuk itu? Tidak mampu melewati ujian seperti itu, menyelamatkan usahaku. Sue Tiandou berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju. Tepat saat dia bergerak, tiba-tiba terdengar suara retakan yang bergema di wilayah yang sunyi ini. Langkah Sue Tiandou terhenti saat dia menoleh, sedikit demi sedikit. Dia memusatkan pandangannya pada sosok berdarah yang tidak bergerak itu. Detik berikutnya, pupil matanya mengecil saat dia melihat retakan halus muncul di lapisan darah kering yang menyebar dengan cepat. Suara retakan itu menjadi semakin pekat sehingga bahkan mereka yang berada di kedua sisi lautan petir dapat mendengarnya dengan jelas. Tak lama kemudian, wajah mereka berubah saat melihat sosok itu. Potongan demi potongan darah kering benar-benar berjatuhan. Setelah lapisan darah kering itu terkelupas, kulit yang tampak cerah muncul dengan fluoresensi yang bersinar di permukaan kulit. Di bawah kulit, cahaya hijau samar dapat terlihat. Potongan demi potongan darah kering dengan cepat rontok seluruhnya. Saat lapisan darah itu jatuh, sosok Mu Chen, sekali lagi, muncul di hadapan semua orang. Dia masih duduk dengan mata terpejam. Namun, semua orang bisa merasakan seolah-olah cahaya dipancarkan dari tubuhnya. Samar-samar, ada gemuruh-gemuruh yang menggema dari tubuhnya. Sue Tiandou telah memusatkan pandangannya pada sosok itu. Mata Mu Chen sedikit bergetar saat dia perlahan membukanya di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia membuka matanya, semua orang bisa mendengar gemuruh petir yang sekali lagi bergema di area ini.
Petir hijau dan hitam saling terkait di pupil hitamnya, membuat pemuda itu tampak semakin misterius. Banyak orang yang napasnya terhenti sejenak. Bahkan mereka yang berasal dari Saint Spiritual Academy dan Academy Alliance pun membekukan seringai di wajah mereka. Mu Chen, dia ternyata masih hidup. Dia benar-benar berhasil menahan petir kayu ilahi yang menakutkan dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, bahkan wajah Sue Tiandou menjadi jelek. Sementara senyum menawan muncul di wajah Luo Li dan Wen Qingxuan. Puncak itu sangat sunyi. Semua orang tercengang saat melihat sosok ramping yang muncul setelah lapisan darah kering mencabik tubuhnya. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Mu Chen benar-benar dapat menahan serangan mengerikan dari petir kayu ilahi dengan tubuh fisiknya. Itu terlalu menakutkan. Semua orang saling bertukar pandang sambil bergumam. Seberapa hebat tubuh fisik orang itu sehingga mampu melakukan hal seperti itu? Di bawah suara-suara diskusi yang pelan, ekspresi wajah Sue Tiandou sedikit jelek. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Meskipun mereka berdua telah bertahan dari lautan petir, tingkat keberhasilan mereka dikategorikan karena banyak orang memiliki jawaban di hati mereka. Bagaimanapun, dia telah meminjam kekuatan dari objek eksternal, sementara Mu Chen bergantung pada tubuh fisiknya. Meskipun mereka tidak membicarakannya, mereka tetap merasa bahwa Mu Chen telah melampaui Sue Tiandou dalam pencapaiannya di lautan petir. Hanya hal ini saja merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung Sue Tiandou. Ia berasal dari keluarga kerajaan klan Dewa Darah, statusnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Mu Chen. Sekarang, ia benar-benar ditekan oleh Mu Chen. Secerca nafsu membunuh melintas di mata Sue Tiandou saat dia menatap Mu Chen dengan sinis. Mengerikan. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki kartu truf seperti itu di balik lengan bajumu. Kau menyanjungku, kata Mu Chen sambil tersenyum acuh tak acuh. Sue Tiandou mengangkat bahunya sambil terkekeh. Sekarang menarik. Jika kau mati di dalamnya, kau pasti akan mengecewakanku. Penglihatan Luo Li tidak seburuk itu. Percayalah, kamu akan merasa lebih tertarik. Mu Chen berkata jujur sambil menatap Sue Tiandou. Benarkah? Kalau begitu aku harus menatap dengan mata besar dan mengamati. Senyum mengejek muncul di sudut bibir Sue Tiandou. Anda akan memiliki kesempatan. Mu Chen tersenyum dan tidak peduli lagi. Dengan ketukan kakinya, dia telah terbang keluar dari lautan petir dan mendarat di samping Luo Li dan Wen Qingxuan. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Li bertanya meskipun Mu Chen terlihat baik-baik saja. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Kedua tangannya terkepal erat saat senyum mengembang di sudut bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat lagi. Risiko yang telah diambilnya sebelumnya adalah jalan yang benar. Meskipun menyakitkan, kekuatan yang diperoleh melalui penderitaan adalah kekuatan yang sebenarnya. Mu Chen mengalihkan pandangannya. Banyak orang yang telah menyentuh pandangannya, semua mengalihkan pandangan mereka. Ada rasa hormat di mata mereka. Meskipun yang terakhir tampaknya hanya memiliki bencana tubuh manusia dalam kultivasinya, mereka mengerti bahwa bahkan para ahli energi spiritual tidak dapat melawannya. Tubuh fisik orang itu terlalu kuat. Mereka tidak tahu bagaimana dia mengolahnya. Ketika Wang Zhong, Mo Yu dan yang lainnya bertatapan dengan Mu Chen, mata mereka sedikit gelap. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Tatapan Wu Yingning sempat bertemu dengan tatapan Mu Chen, sebelum ia menoleh dengan ekspresi dingin. Tangan yang mencengkeram erat bila sabitnya telah mengendur. Namun, saat ia menyadari pikirannya yang jernih, ia tertegun. Tak lama kemudian, ia merasa marah. Mengapa ia peduli dengan hidup dan mati seorang cabul? Tatapan mata Mu Chen menembus semua orang saat ia menatap istana hijau yang besar. Daerah ini sudah menjadi bagian depan istana karena tangga batu hijau di depan mereka telah membentang ke istana. Ini adalah petir kayu ilahi. Setelah semua waktu dan usaha mereka akhirnya berdiri di sini. Ketika tatapan Mu Chen menatap istana kuno, semua orang yang telah melewati ujian lautan petir juga mengarahkan tatapan mereka ke sana. Ketika mereka memulai, ada ribuan tim dan saat ini, hanya ada 100 orang. Tingkat eliminasinya sungguh mengkhawatirkan. Ayo pergi. Mu Chen adalah orang pertama yang menyerbu ketika kakinya mengetuk tangga batu dan menyerbu langsung ke arah istana bagaikan anak panah yang ditembakkan. Luo Li dan Wen Qingxuan mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, Sue Tiandou, Wang Zhong, Mo Yu dan yang lainnya juga berubah menjadi bilah cahaya saat mereka terbang keluar. Akademi Kayu Ilahi berada tepat di depan mereka. Selama mereka melangkah lagi,
mereka akan dapat mencapai tempat terpenting di Istana Kayu Ilahi. Deru angin kencang bergema saat hampir 100 orang yang hadir memacu kecepatan mereka hingga batas kemampuan mereka. Dengan kecepatan mereka, ribuan anak tangga hanya butuh waktu sekejap untuk mereka lalui. Setelah itu, Mu Chen berdiri di puncak dan pandangannya tiba-tiba melebar. Istana kuno itu terlihat jelas di depan matanya. Istana besar itu sangat megah sehingga membuat mereka tampak sekecil semut di hadapannya. Istana ini tidak memiliki dinding apapun karena dikelilingi oleh lapangan hijau yang luas. Di lapangan itu, ada 10 pilar hijau yang berdiri menjulang tinggi. Pilar-pilar itu tingginya kira-kira ribuan kaki, seolah-olah telah menembus awan. Pilar-pilar hijau yang menjulang tinggi itu dipenuhi dengan rune cahaya yang dalam saat cahaya redup terpancar. Itu memberi orang lain perasaan bahwa itu tidak dapat digoyahkan. Namun, tatapan Mu Chen dan kelompoknya hanya berhenti sejenak pada 10 pilar yang menjulang tinggi sebelum mengarahkannya ke puncaknya. Ada 10 bola cahaya hijau dan di dalam bola-bola cahaya itu, ada gelombang riak energi spiritual yang dipancarkan darinya. Menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi ini tampak seolah-olah mendidih. Tatapan semua orang tertuju pada bola-bola cahaya itu. Tak lama kemudian, ada kobaran api yang membumbung dari mata mereka karena mereka samar-samar dapat melihat bahwa di dalam setiap bola cahaya, ada peralatan. Entah itu pedang, gulungan atau baju besi. Namun, benda-benda tersebut memancarkan riak energi spiritual dalam jumlah yang mencengangkan. Jelas, benda-benda tersebut bukanlah produk biasa yang biasa Anda gunakan sehari-hari. Tatapan semua orang tertuju pada 10 bola cahaya itu dengan penuh semangat. Meskipun mereka tidak dapat menjamin benda apa saja yang ada di dalam bola cahaya itu, bahkan orang yang terbelakang pun akan tahu bahwa itu adalah harta karun. Aku khawatir, bahkan artefak kuasi ilahi pun ada di dalamnya. Luo Li mendekati Mu Chen sambil berbicara lembut. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya, tetapi tindakannya tidak terlihat. Tatapannya menyapu bola-bola cahaya itu saat dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Luo Li, kau ke kiri ketiga dan Kapten Wen Qingxuan, ke kanan kelima. Luo Li dan Wen Qingxuan tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepala dengan tenang. Dari apa yang terlihat, sepertinya Mu Chen tahu sesuatu. Ayo pergi. Mata Mu Chen berkedip, lalu dia menggonggong dalam-dalam. Sebuah gambar naga muncul di bawah kakinya saat dia terbang. Luo Li dan Wen Qingxuan terbang dalam sekejap saat mereka menyerbu ke arah bola cahaya yang disebutkan Mu Chen sebelumnya. Ketika mereka bergerak, Mu Chen juga telah memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Yang menjadi targetnya adalah bola cahaya di sisi kanan ke-9, karena ia telah mengetahui harta karun apa yang ada di sana dengan identitasnya sebagai penerus. Ketiga cahaya yang telah ia tunjuk adalah yang paling kuat di antara semuanya. Ketiganya adalah artefak kuasi ilahi. Meskipun artefak kuasi ilahi berada pada level terendah di antara artefak ilahi, mereka telah melampaui kategori artefak spiritual. Setiap artefak ilahi memiliki kekuatan untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara eksplosif. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak spiritual. Saat ini, selain dari pilar iblis Meru Agung, Mu Chen hanya memiliki tombak pemakan naga iblis yang dapat disebut sebagai harta karun. Meskipun itu adalah artefak spiritual tingkat tak tertandingi, itu sangat tidak dapat dibandingkan dengan artefak kuasi ilahi. Ketika mereka bertiga bergerak, semua orang yang mengincar bola-bola cahaya itu ikut bergerak. Kecepatan mereka tidak lambat karena mereka langsung melesat keluar. Namun, mereka tidak dapat menilai mana yang terbaik di antara 10 bola cahaya itu dan hanya dapat mencoba peruntungan mereka. Namun, Mu Chen tidak ragu-ragu. Naga di bawah kakinya meraung seperti naga yang terbang tinggi. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan pilar ke-9 yang menjulang tinggi. Setelah itu, sosoknya meledak dan pada saat berikutnya, dia sudah muncul di puncak pilar. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang ada di depannya. Mu Chen memfokuskan pandangannya dan samar-samar bisa melihat sebuah objek dalam cahaya itu. Itu adalah segel batu yang diukir dari benda yang tidak diketahui. Segel batu itu berwarna hijau tua karena tampak sangat antik. Tidak ada pola bunga yang tidak perlu di atasnya, hanya kura-kura hitam yang diukir di atasnya. Kura-kura itu sangat berbintik-bintik, seolah-olah tahun dan bulan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan bekasnya. Garis pandang Mu Chen terfokus pada segel kura-kura batu, karena dia bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi berat. Tatapannya membeku saat itu juga. Sungguh benda yang tangguh. Hanya dengan melihat sekilas, seolah-olah dia telah dibebani puluhan ribu kati hingga energi spiritualnya pun terpengaruh olehnya. Benar-benar layak menjadi artefak kuasi ilahi.
Mu Chen memuji dalam hatinya. Dengan berita tentang sang penerus, dia sudah tahu bahwa ada benda suci di istana kayu suci yang disebut segel kura-kura hitam yang dapat menekan apapun. Dari kelihatannya, ini pasti benda suci itu. Karena ia telah menemukan harta karun itu, mustahil baginya untuk menyerah. Ia mengedarkan energi spiritualnya saat kilat hitam berkelap-kelip di permukaan tubuhnya. Ia mengulurkan tangannya saat kilat itu menembus cahaya ke arah segel kura-kura hitam dengan kecepatan kilat. Namun, tepat saat ia hendak meraih anjing laut kura-kura hitam, hembusan angin kencang bergema di atas kepalanya. Tombak darah diarahkan ke kepalanya sambil mengeluarkan bau darah yang menyengat dari sudut yang sangat menantang. Serangan itu sangat ganas. Selama Mu Chen memegang segel kura-kura hitam, tombak itu akan menembus otaknya. Tatapan Mu Chen melewati tombak panjang itu. Di balik tombak itu, ada Sue Tiandou yang tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Adapun tatapannya, saat ini tatapannya dingin. Orang ini benar-benar menghantui karena dia telah mengamatinya dan tidak membiarkannya pergi. Tombak darah itu menerjang turun bersama angin kencang saat dengan kejam diarahkan ke kepala Mu Chen. Serangan itu sangat ganas. Pupil mata Mu Chen menjadi dingin bersamaan dengan kilat hitam yang langsung keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat kilat menyambarnya saat dia melayangkan pukulan ke arah tombak darah. Benturan logam bergema saat percikan api beterbangan. Tinju dan tombak saling beradu saat fluktuasi yang mencengangkan menyebar. Sosok Mu Chen dan Sue Tiandou tersentak sebelum terbang menjauh. Mu Chen mengetukkan kakinya di udara sambil menstabilkan tubuhnya. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh saat menatap Sue Tiandou di depannya dengan niat membunuh samar-samar terpancar di matanya. "Haha, penglihatanmu cukup bagus," kata Sue Tiandou sambil melirik segel kura-kura hitam dalam cahaya. Sue Tiandou juga merupakan seorang penerus dan dengan demikian, ia tentu saja mengetahui beberapa informasi juga. Segel kura-kura hitam adalah harta karun terkuat di antara 10 harta karun. Oleh karena itu, pilihannya sama dengan Mu Chen. Mu Chen menatapnya dengan acuh tak acuh saat tombak iblis naga pemakan muncul di tangannya, sebelum aura mengerikan melonjak saat dia menggenggamnya. Dia mengarahkan ujung tombak yang tajam ke arah Sue Tiandou sambil tersenyum, "Kamu sudah lama tidak menyenangkan mataku. Sepertinya aku tidak perlu menahannya lagi. Apakah kamu yakin kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri?" Senyum mengejek muncul di sudut bibir Sue Tiandou. "Aku yakin kamu masih belum memiliki kualifikasi itu," kata Mu Chen jujur. Sudut bibir Sue Tiandou berkedut saat matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tangan yang biasa ia gunakan untuk memegang tombak darah itu urat-uratnya menyembul keluar. Tak lama kemudian, senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi buas saat ia menghentakkan kakinya di udara. Sosoknya menghilang secara misterius. Begitu Sue Tiandou menghilang, bayangan naga berkedip-kedip di bawah kaki Mu Chen saat ia muncul di sisi pilar dalam sekejap. Tombak iblis naga pemakan di tangannya membentuk sudut yang rumit saat ia menusuk ke arah sisi kiri pilar dengan kecepatan kilat. Tombak darah melesat keluar dari arah itu saat berbenturan dengan tombak iblis naga pemakan. Percikan api beterbangan saat udara di sekitarnya meledak akibat benturan tersebut. "Jika kau ingin merebut harta karun itu, kalahkan aku terlebih dahulu." Mu Chen tersenyum sambil menatap sosok yang muncul di sisi kiri. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Sue Tiandou tertawa dingin sambil menghentakkan kakinya. Energi spiritual merah tua yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang yang langsung memenuhi separuh langit. Tekanan energi spiritual yang kuat dilepaskan ke arah Mu Chen. Petir hitam berkelebat dengan cepat di permukaan tubuh Mu Chen. Di dadanya, 5 rune petir muncul. Jelas, dia telah menggunakan fisik dewa petir. Kekuatan besar memenuhi anggota tubuhnya, menyebabkan tekanan energi spiritual yang kuat kehilangan efeknya. Kedua sosok itu terbang bersamaan, disertai suara angin yang pecah, saat bayangan tombak yang mengguncang bumi berbenturan dengan tombak darah dengan energi spiritual yang mendidih. Benturan itu bagaikan hujan deras. Semua orang hanya bisa mendengar suara logam yang berdenting saat berbenturan, serta gelombang fluktuasi yang tak terkendali. Namun, kedua sosok itu sangat kabur untuk dilihat. Tidak seorang pun berani menginjakkan kaki di wilayah itu. Bahkan mereka yang ingin merebut harta karun itu harus menghindar. Ujung tombak dan ujung tombak beradu karena keduanya tidak mau mengalah sedikit pun. Di bawah dua kekuatan dahsyat itu, bahkan tombak dan tombak tampak agak melengkung. Namun, keduanya langsung lurus dalam sekejap saat udara meledak. Kedua sosok itu tersentam mundur beberapa langkah.
Wajah Sue Tiandou membeku dingin. Tubuh fisik Mu Chen memang kuat. Bahkan jika dia lebih unggul dalam hal energi spiritual dibandingkan dengan Mu Chen dapat memanfaatkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengimbanginya. Sepertinya cara biasa tidak akan berguna untuk menghadapi orang ini. Telapak tangan Dewa Darah. Saat dia merenung, tinju Sue Tiandou tiba-tiba terentang saat cahaya berdarah tak berbentuk berkumpul di telapak tangannya saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangan berdarah dengan ukuran beberapa ratus kaki seperti awan petir saat menyelimuti Mu Chen bersama dengan bau darah pekat yang menyebar. Mata Mu Chen berkedip saat dia mengepalkan tinjunya. Petir hitam menyambar dengan panik saat seluruh lengannya berubah menjadi hitam, memberikan perasaan seolah-olah bisa menaklukkan segalanya di hadapannya. Tinju Dewa Petir. Dia melayangkan tinjunya yang disertai gemuruh guntur saat beradu dengan telapak tangan berdarah itu. Boom! Energi spiritual liar menyebar dan bahkan menyebabkan ruang mulai berputar. Ketika orang-orang di sekitar melihat konfrontasi mereka, wajah mereka tak dapat menahan diri untuk berubah. Bahkan seorang ahli energi spiritual tahap akhir akan berada dalam kondisi yang mengerikan pada tingkat konfrontasi ini. Kitab Suci Konstelasi Empat Dewa. Menghancurkan telapak tangan berdarah itu dengan tinjunya, Mu Chen tidak mundur saat ia membentuk segel dengan tangannya. Energi spiritual yang kuat tersapu keluar saat langit berbintang muncul di belakangnya. 4 binatang buas terbentuk saat mereka menyerang Sue Tiandou dalam sekejap. Trik kecil. Sue Tiandou tersenyum dingin saat tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi layar berdarah saat turun di hadapannya. Keempat binatang itu tenggelam saat mereka menyerbu ke layar berdarah dan dengan cepat menghilang. Mu Chen tersenyum tipis melihat pemandangan itu. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul, dia sudah berada di depan Black Tortoise Cecil. Sebelum kau mengalahkanku, jangan sentuh tanganmu. Tatapan mata Sue Tiandou berubah dingin saat melihatnya, lalu dia mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangan berdarah itu mendarat di kepala Mu Chen. Mu Chen menyipitkan kedua matanya saat tombak iblis naga pemakan tiba-tiba menusuk ke depan. Tombak itu mengangkat segel kura-kura hitam saat tubuh tombak itu bergetar, membuat segel kura-kura hitam itu terbang menjauh. Ketika segel kura-kura hitam terbang, mata Sue Tiandou berkedip saat ia berubah menjadi bayangan berdarah, muncul di hadapan segel kura-kura hitam di hadapan Mu Chen. Ia meraih segel itu sambil tersenyum dingin, "Terima kasih banyak, sepertinya harta karun ini tidak ditakdirkan untukmu." Senyumnya hanya bertahan sesaat, sebelum wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa segel penyu hitam tiba-tiba menjadi berat saat mendarat di tangannya. Perasaan itu seolah-olah dia sedang mengangkat gunung dengan tangan kosong. Tidak hanya tubuhnya terasa berat, bahkan energi spiritual di dalam tubuhnya pun melambat. "Terima kasih kembali." Suara mengejek Mu Chen bergema di hadapannya. Mu Chen secara misterius muncul di hadapan Sue Tiandou saat kilat menyambar telapak tangannya saat ia menampar dada Sue Tiandou dengan kecepatan kilat. Angin kencang menerjang ruang saat wajah Sue Tiandou berubah. Lengan bajunya bergetar saat lonceng kayu terbang keluar dan langsung membesar di hadapannya. Telapak tangan Mu Chen menghantam keras lonceng kayu itu hingga lonceng itu berbunyi. Gelombang suara menyebar, menyebabkan udara di area itu terus-menerus hancur. Lonceng kayu itu dengan cepat terbang kembali ke lengan Sue Tiandou di bawah telapak tangan Mu Chen. "Sayang sekali." Mu Chen mendesah dalam hatinya. Sebelum memurnikan segel kura-kura hitam, seseorang hanya akan merasakan tekanan saat bersentuhan dengannya. Itulah alasan mengapa dia akan mengirim segel kura-kura hitam terbang lebih awal, karena dia ingin Sue Tiandou mengejarnya. Dan seperti yang dia inginkan, Sue Tiandou jatuh ke dalam perangkapnya. Jika Sue Tiandou tidak memiliki lonceng spiritual kayu, dia pasti sudah terluka oleh Mu Chen dalam serangan sebelumnya. Sungguh rencana yang bagus. Wajah Sue Tiandou tampak gelap seperti yang terlihat. Telapak tangannya bergetar saat dia melemparkan segel kura-kura hitam itu sekali lagi. Begitu segel kura-kura hitam itu meninggalkan tangannya, tekanan itu langsung menghilang. Dia menatap Mu Chen dengan dingin saat amarah memenuhi matanya. Dia benar-benar ditipu oleh orang itu. "Karena kau mencari kematian, aku akan membiarkanmu merasakan bencana roh." Sue Tiandou tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya saat lautan darah yang deras terbentuk di belakangnya. Kedua matanya memerah saat nafsu darah yang pekat muncul di wajahnya. Hukum Dewa Darah, penindasan naga darah. Jari-jari Sue Tiandou yang merah menyala menunjuk ke arah Mu Chen saat lautan darah bergulung dengan panik. Lautan itu berubah menjadi naga berdarah yang ganas saat mengeluarkan bau darah yang kuat. Naga itu merobek cakrawala saat bayangan raksasa menyelimuti Mu Chen beberapa ratus kaki.
Bayangan itu telah menutup jalan mundur Mu Chen. Jelas, Sue Tiandou telah mendorong kekuatan bencana roh kelas 1 hingga batas maksimal. Kekuatannya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan boneka yang ditemui Mu Chen di Gunung Harta Karun Roh. Saat penindasan Dewa Darah menyerbu, wajah menawan Mu Chen dipenuhi dengan kesungguhan. Namun, dia tidak berniat menghindar. Dia menghirup udara dalam-dalam saat petir di permukaan tubuhnya tiba-tiba bertambah kuat. Cahaya hitam itu memiliki cahaya hijau samar yang bercampur di dalamnya. Seolah-olah rune petir tumbuh dari tubuhnya dan ke lengannya. Rune petir itu berwarna hitam saat memenuhi setiap sudut lengan kanannya. Petir hitam tampak seperti telah terbentuk menjadi cairan saat perlahan-lahan beredar di lengannya. Kekuatan yang tak terkatakan dipancarkan pada saat ini, bahkan menyebabkan ruang menjadi terpelintir. Lengan Dewa Petir. Mu Chen melangkah maju saat kilat menyambar pupil hitamnya. Dia melemparkan tinju ke depan saat cairan petir di lengannya berisi puluhan ribu baut petir saat berbenturan keras dengan naga berdarah yang datang. Saat kedua kekuatan itu berbenturan, seluruh wilayah itu hening sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat retakan-retakan halus muncul di angkasa. Setelah itu, fluktuasi yang mengerikan melanda, menyebabkan mereka yang ada di dekatnya terpental. Pada saat yang sama, tanah di bawahnya terkoyak saat retakan-retakan muncul. Dampaknya menghancurkan kekacauan saat naga berdarah itu menghilang dalam sekejap saat berubah menjadi cahaya berdarah. Sue Tiandou, yang menatap pemandangan di depannya, wajahnya langsung pucat. Ke arah yang sedang dilihatnya, Mu Chen tidak bergerak karena dia tetap pada posisi saat dia meninju tadi. Masih ada cairan yang mengalir di lengannya. Di dadanya, kilat menyambar saat rune kilat lain diam-diam muncul di atas rune kelima. Fisik Dewa Petir Mu Chen telah mengalami terobosan, mencapai fisik petir Heksarune. Kilatan petir menyambar saat tombak panjang di tangan Mu Chen mengayun secara horizontal dengan ujung tombak miring saat segel kura-kura hitam mendarat di ujung tombak tersebut. Mu Chen berdiri di udara. Salah satu lengannya mengeluarkan cairan petir seolah-olah rune petir itu tumbuh di otot-ototnya dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Yang lain memegang tombak iblis naga pemakan dalam sudut miring karena ujung tombak itu memiliki segel batu kuno di atasnya. Di dadanya, ada 6 rune petir yang samar-samar muncul sebagai energi petir yang merajalela mengalir di tubuhnya. Saat otot-ototnya berkedut, atmosfer di sekitarnya meledak. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah tanda bahwa fisik Dewa Petir Mu Chen telah mencapai fisik petir Heksarune. Itulah manfaat yang diperoleh Mu Chen saat dia berada di petir kayu ilahi. Kabut putih bercampur petir saat Mu Chen mengembuskan napas. Petir berkelebat saat mata Mu Chen tampak seolah-olah ada petir yang lahir di dalamnya. Mereka memancarkan tekanan yang tak terlukiskan saat dia menatap Sue Tiandou yang berwajah pucat di hadapannya dengan tatapan acuh tak acuh. Jika dia tidak menerobos ke fisik petir rune Heksa, dia mungkin tidak akan menang saat bertarung dengan Sue Tiandou. Namun, tidak seorang pun dapat menduga fisik Dewa Petirnya akan menerobos saat dia disambar petir kayu ilahi. Fisik petir Heksarune memampukan Mu Chen untuk bertarung dengan ahli bencana roh manapun. Sepertinya kau tidak beruntung dengan harta karun ini. Mu Chen berbicara sambil tersenyum tipis. Tatapan Sue Tiandou gelap saat dia menatap Mu Chen. Namun, di balik kegelapan itu, ada sedikit rasa takut. Sejak awal, dia tidak pernah menempatkan Mu Chen pada level yang sama dengannya. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah pandangan seperti itu lagi. Itu karena dia bisa merasakan tekanan yang terpancar dari tubuh Mu Chen. Tubuh fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sampai-sampai dia tidak bisa mengabaikannya. Kau memang mampu mengolah tubuh fisikmu hingga tingkat seperti itu. Di antara mereka yang seumuran denganku, tubuh fisikmu bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Sue Tiandou berkata dengan nada dingin. Mu Chen tersenyum dan menjawab, terima kasih atas pujianmu. Namun, pupil mata Sue Tiandou tampak seperti ada lautan darah yang mengalir di dalamnya saat dia berkata perlahan, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, masih ada batasnya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tidak mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Meskipun Luo Li dan Wen Qingxuan telah menghadapi rintangan, dengan kekuatan kedua gadis itu, rintangan yang mereka berdua hadapi lebih ringan dibandingkan dengan rintangannya sendiri. Oleh karena itu, pada saat dia memperoleh segel kura-kura hitam, kedua gadis itu telah mendapatkan 2 harta karun yang telah dipilihnya untuk mereka. Tangan Luo Li memegang penggaris giok hijau dengan ukiran rumit di atasnya. Jika diperhatikan dengan seksama,
Terlihat vitalitas yang kuat terpancar dari penggaris giok itu, yang tampak seperti rumput. Di sisi lain, Wen Qingxuan memiliki tanaman merambat kayu berwarna hijau. Tanaman merambat kayu itu sangat sederhana, tanpa hiasan, dan memiliki permukaan yang halus. Mirip dengan tali berwarna hijau. Jelas, dua harta karun di tangan mereka bukanlah benda biasa. Dari penampilannya, mereka tampak lebih berkilau dibandingkan dengan segel kura-kura hitam yang diperoleh Mu Chen. Ketika Luo Li dan Wen Qingxuan berhasil memperoleh harta karun tersebut, 7 harta karun lainnya telah jatuh ke tangan orang lain. Namun, harta karun itu ada batasnya, karena sebagian besar orang di sana tidak membawa apa-apa, yang membuat mereka merasa enggan, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Saat ke-10 harta karun itu jatuh ke tangan orang lain, pertempuran sengit sebelumnya telah mereda. Namun, siapapun dapat merasakan suasana tegang karena ada banyak tatapan mata. Wajah Wang Zhong, Mo Yu dan kelompok mereka adalah yang paling jelek. Ketika Mu Chen dan Sue Tiandou bertarung, mereka telah menargetkan Luo Li dan Wen Qingxuan secara terpisah. Namun, hasil akhirnya dapat dilihat. Dari sudut pandang tertentu, kedua gadis itu memiliki cara yang lebih tajam dibandingkan dengan Mu Chen. Meskipun mereka telah memberikan segalanya, mereka tetap kalah dari kedua gadis itu dan berakhir dengan tangan kosong. Adapun Wu Yingning dan Akademi Spiritual Empat Lautan, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran sengit karena mereka mengincar 7 harta karun yang lebih lemah. Oleh karena itu, mereka memperoleh keuntungan dari pertempuran tersebut. Meskipun harta karun yang mereka peroleh adalah artefak spiritual tingkat tak tertandingi, harta karun tersebut masih dapat dianggap sebagai hasil panen yang layak. Suasana di alun-alun ini menjadi sedikit aneh. Sue Tiandou menatap Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan, matanya berkilat. Jika dia berhadapan dengan Mu Chen sendirian, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun, dengan Luo Li dan Wen Qingxuan, bahkan seseorang yang sombong seperti dia hanya bisa mundur. Mu Chen, apakah kalian tidak terlalu berlebihan? Saat mata Sue Tiandou berkedip, suara dingin terdengar dari sudut. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat Wang Zhong menatap Mu Chen dengan kebencian. Hanya ada 3 artefak kuasi ilahi di sini dan ketiganya disita oleh kelompokmu. Apakah kau akan membiarkan kami kembali dengan tangan kosong? Kata-kata Wang Zhong agak kejam. Bagaimanapun, permintaan melebihi persediaan. Dengan kelompok Mu Chen yang terdiri dari 3 orang berkumpul bersama, kekuatan mereka agak kuat dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mendapatkan keuntungan jika mereka bertindak. Oleh karena itu, ia mencoba mengisolasi kelompok Mu Chen. Keributan bergema di seluruh alun-alun. Beberapa orang tidak menyerah karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka ke kelompok Mu Chen saat ketakutan dan keserakahan berkedip di mata mereka pada saat yang sama. Haha, saudara Wang Zhong benar. Mu Chen, seseorang tidak boleh terlalu serakah, kalau-kalau kamu akan mati karena meledak. Mo Yu tersenyum dingin saat ini juga. Dia awalnya sudah membenci Mu Chen. Ditambah dengan kelompok 3 orang Mu Chen yang merebut 3 artefak kuasi ilahi, dia tentu akan memukulnya saat dia terpuruk. Mu Chen, sepertinya kamu punya banyak musuh di sini. Sue Tiandou tersenyum sambil menatap pemandangan di depannya sambil merenung. Mu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun, sedangkan wajah Luo Li dan Wen Qingxuan berubah sedikit dingin. Kedua gadis itu terbang ke sisi Mu Chen sambil saling menatap dengan dingin. Teman, dari kelihatannya, sepertinya kau punya dendam dengan kelompok Mu Chen. Mengapa kita tidak bergandengan tangan sekali saja? Hati Wang Zhong bergetar ketika melihat tatapan dingin Wen Qingxuan. Ia terlalu takut padanya dan, oleh karena itu, ia mengalihkan pandangannya dan menatap Sue Tiandou. Kekuatan orang itu tidak bisa diremehkan, karena ia telah mencapai bencana roh kelas 1, dilihat dari pertarungannya dengan Mu Chen sebelumnya. Haha, aku agak tertarik dengan ini. Kau bisa menyerahkan Mu Chen kepadaku untuk ditangani. Sue Tiandou tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Saran Wang Zhong adalah apa yang ada dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa sulit baginya untuk menangani kelompok Mu Chen yang terdiri dari 3 orang sendirian. Wang Zhong bersukacita mendengar jawaban Sue Tiandou. Dia tahu betapa sulitnya menghadapi Mu Chen. Mu Chen telah mengalahkan bencana roh kelas 1 saat dia berada di Gunung Harta Karun Roh. Oleh karena itu, merupakan berita bagus baginya bahwa Sue Tiandou bersedia menghadapi Mu Chen. Haha. Apakah teman-teman dari Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Empat Laut tertarik untuk bergabung? Aku yakin godaan artefak kuasi ilahi sudah cukup, kan? Setelah menarik Sue Tiandou ke perkemahan mereka, Wang Zhong melihat ke arah Wu Yingning, serta Akademi Spiritual Empat Laut.
Dari kelihatannya, dia jelas mencoba menarik orang untuk berurusan dengan Mu Chen dan kelompoknya bersama-sama. Ketika Wu Yingning dan keempat kapten Akademi Spiritual Empat Laut mendengar kata-katanya, wajah mereka sedikit berubah sehingga tidak terlihat. Wu Yingning menatap Mu Chen. Mu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi kilat yang berkelap-kelip di permukaan tubuhnya menunjukkan kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya. Kalian telah menarik dua kelompok ke kubu kalian. Jika kalian menarik kami untuk merebut 3 artefak wasi ilahi, bagaimana kami akan berpisah? Apakah kami akan bertarung lagi? Wu Yingning berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Wang Zhong berubah mendengar kata-katanya karena kata-kata Wu Yingning terlalu tajam sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, hanya ada 3 artefak wasi dewa dan dengan karakter Wang Zhong, mustahil baginya untuk kembali dengan tangan hampa. Oleh karena itu, masih akan ada putaran pertempuran sengit untuk pembagian artefak wasi dewa setelah berhadapan dengan Mu Chen. Keempat kapten Akademi Spiritual Empat Laut saling bertukar pandang dan akhirnya menggelengkan kepala. Kapten Wang Zhong, saya minta maaf. Kami dari Akademi Spiritual Empat Laut tidak berniat untuk bergabung. Meskipun artefak wasi ilahi langka, karena kami tidak memiliki takdir untuk itu, kami tidak akan memaksanya. Mereka menolak undangan Wang Zhong karena mereka melihat bahwa baik kelompok Mu Chen maupun kelompok Wang Zhong, tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Meskipun mereka memiliki kekuatan, tidak ada manfaatnya jika mereka ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Wu Yingning, bahkan setelah berhadapan dengan kelompok Mu Chen, itu mungkin tidak menjamin bahwa mereka akan mendapatkan artefak wasi ilahi. Siapa yang tahu jika semua upaya mereka akan sia-sia dan malah menguntungkan orang lain? Ekspresi Wang Zhong agak jelek karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wu Yingning dengan kejam. Itu karena Wu Yingning telah memilih poin seperti itu yang menyebabkan pihak lain menarik hati mereka yang bersemangat. Wu Yingning tidak mempedulikannya saat dia melipat tangannya. Sebuah lengkungan muncul di dadanya yang terjepit saat dia dengan dingin melirik Mu Chen dan mendengus. Jika kalian ingin bertarung, silakan bertarung. Saat kalian lelah bertarung, aku akan bertindak secara alami. Mu Chen tersenyum sambil menatap penuh rasa terima kasih ke arah Wu Yingning. Dia tahu bahwa kata-katanya sebelumnya telah menghilangkan pikiran banyak orang. Akan tetapi, wajah Wu Yingning masih dingin karena dia tidak memperdulikan tatapan terima kasihnya. Wajah Wang Zhong menjadi pucat saat dia tersenyum dingin. Tanpa kalian semua, ini masih cukup. Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya saat seberkas cahaya berkedip. Sebuah patung besar muncul di alun-alun. Itu adalah pelindung kayu ilahi. Selain itu, dari riak yang dipancarkan dari pelindung kayu ilahi itu, kekuatannya tampaknya tidak lebih lemah dibandingkan dengan yang dimiliki pelindung kayu ilahi. Mo Yu terkekeh saat melihatnya sambil menjentikan tangannya, dan patung serupa lainnya pun muncul. Karena semua orang telah memanggil benda ini, maka aku tidak akan tinggal diam. Sue Tiandou tersenyum malah saat dia memanggil pelindung kayu ilahi yang identik lainnya dengan gerakan tangannya. Seluruh alun-alun menjadi sedikit sunyi karena semua orang mengarahkan pandangan heran mereka ke arah 3 pengawal kayu ilahi. Siapa yang mengira bahwa kelompok Wang Zhong tiba-tiba akan memanggil 3 boneka bencana roh kelas 1? Pelindung kayu ilahi. Menatap ketiga boneka itu sambil memfokuskan pandangannya. Sepertinya setiap tim yang telah memperoleh pelindung kayu juga telah memperoleh pelindung kayu ilahi. Lebih jauh lagi, dari formasi tersebut, 3 pengawal kayu ilahi ini akan mewakili 3 boneka bencana roh kelas 1. Dengan menambahkan Sue Tiandou, Wang Zhong dan kelompok Mo Yu, formasi ini agak merepotkan bagi mereka. Sepertinya segala sesuatunya mulai menjadi rumit.